Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Animasu, channel yang membahas seputar software Adobe Animate dan khusus membuat animasi. Terima kasih telah menonton kembali saluran video ini. Kali ini kita akan membahas tentang timeline. Saya akan menjelaskan tentang timeline yang ada di Adobe Animate ini. Yang pertama adalah layer. Nah, ini adalah layernya. Untuk penambah layer, kita tinggal klik new layer. Nah, maka layernya akan bertambah menjadi 2 dan bisa seterusnya. Klik, klik, klik. Untuk berubah namanya tinggal double klik saja, terus ganti namanya apa, misalkan 1. Oh, bisa dipakai angka ya. Misalkan AB. Huruf aja A. Nah, bisa ya. Kalau pakai A bisa. Kalau bisa B, C, D, F. Untuk menghapusnya sangat gampang. Tinggal klik, terus delete yang ini ya. Nah, untuk memperbesar frame yang ada di timeline, tinggal scroll aja ini, sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan yang ingin kalian gunakan, atau tinggal pilih di sini. Sangat kecil, kecil, normal, medium, sedang, besar, atau preview. Ini merupakan frame, nih, frame atau bingkai yang akan nanti ditampilkan dalam animasi. Ini merupakan FPS-nya. Ini menandakan kita berada di frame pertama. Oke, untuk penambah frame ada 2 cara. Ketiga ya, menambahkan. Kita tinggal misalkan kan di frame 1 nih, kita ingin menambahkan frame di sini. Ini kalau misalkan ini nggak ada warna, ya berarti ini nggak ada gambarnya. Terus kita tambahkan. Kita bisa menambahkan insert keyframe, insert blank keyframe, atau insert frame. Nah, kalau insert frame, tandanya gambar yang ini mengikuti gambar yang sebelumnya. Oke, tuh. Dia walaupun gambarnya hitam di frame-nya ya, tapi dia bisa digeser. Berarti tandanya ini jumlahnya ada 2 frame yang aktif. Karena kalau digeser ke kanan nggak bisa, kan? Untuk sampai frame 2. Contohnya saya contoh buat di frame 1 ada sebuah objek lingkaran. Oke, ini frame 1 kan. Coba kita geser ke frame 2. Nah, sama kan? Karena frame itu mengikuti gambar si keyframe, gambar frame sebelumnya. Coba kita di frame 3 ini nih, frame 3 yang kosong ini kita tambahkan insert keyframe. Nah, insert keyframe pun juga sama, menampilkan gambar yang sama dengan keyframe sebelumnya. Namun bedanya insert keyframe itu bisa bedanya insert keyframe dan insert frame itu, kalau insert keyframe bisa kita edit gambarnya, bisa seperti ini tanpa mempengaruhi gambar sebelumnya. Kalau kita edit di insert frame seperti ini, maka keyframe sebelumnya juga akan berubah tampilannya. Oke.
misalkan kita rubahnya tuh seperti ini nih. Oh kan, ini kan frame ini, frame yang aktif kan udah kita aktifkan tadi. Ini kan keyframe sebelumnya nih, kita ngedit di sini, tapi apa keyframe sebelumnya juga ikutan berubah bentuknya tuh, tapi yang sesudahnya tidak berubah. Oke, ketiga kita coba insert blank keyframe. Nah, kalau blank keyframe kita membuat frame yang kosong, istilahnya frame yang siap digambar alias gambarnya kosong, tidak mengikuti keyframe sebelumnya. Jadi kita bisa gambar apa, misalkan dari ini kita gambar lingkaran atau kotak ya. Nah, seperti ini. Nah, terus gimana bang cara nambahin di ini nih, di tengah-tengah ini kita tambahin frame setelah keyframe ke 3 ya, kita tinggal F5 aja. Tinggal F5 di keyframe yang ingin kita tambahin frame-nya, atau copy misalnya. Insert frame sama dengan mengcopy gambarnya, mengcopy gambar pada keyframe sebelumnya, tapi tidak bisa diedit. Tuh. Kalau yang ini gimana bang? Sama, tinggal tekan F5 aja. Tuh. Untuk merubah IPS yang ditampilkan, kita tinggal atur aja di sini. Kita mau misalkan mau 15 aja lah, ya 15 gambar, tapi durasinya 5 detik, durasinya 1 detik. Jadi udah sampai sini baru 1 detik, cuman butuh 15 gambar. Tapi kalau kita setting 24 fps, berarti 1 detik itu butuh 24 gambar. Oke guys ya, paham ya guys ya? Nah, kalau ini fungsinya apa nih bang? Ini untuk memposisikan objek ke center. Maksudnya tuh center gimana bang? Ya ke tengah-tengah. Kalau ini untuk looping, misalkan kita klik aja ya, kita coba ya. Nah, di sini nih. Kan di sini kan padahal kan ada 3 objek ya. Objek 1, objek 2, objek 3 ya. Frame 1, frame 2, frame 3 ya. Tapi yang kalau kita klik yang ini ya, kekuatannya cuma ini sama ini doang. Coba kita play. Oh kan, nggak terlalu cepat sampai sini cuma. Sampai lagi ya prima ya di sini. Ya kan? Ini tuh gunanya untuk onion skin. Jadi maksudnya untuk memberikan gambaran atau bayangan pada objek sebelumnya. Nah, misalkan saya di sini nih, saya ingin melihat gambar sebelum yang ini. Oh, gambar sebelumnya ternyata yang ini seperti ini. Begitupun misalkan kita insert blank keyframe di sini. Oh, gambar sebelumnya kotak seperti ini. Jadi kita bisa menentukan perubahannya atau apa sih bentuk yang baru. Kalau ini ya samalah, ini cuma ini outletnya aja.
outline hanya. Kalau ini kan full. Kalau ini untuk mengedit full semua. Nah, pakai ini nih. Jadi misalkan kita nggak perlu lagi di sini nih, kita nggak perlu ke sini dulu untuk edit, untuk move atau gimana kita langsung klik ini, klik nah, oke. Untuk timeline, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti tinggal komen aja di bawah ya. Ya, untuk sekarang cukup sampai sini dulu aja ya, untuk sampai timeline. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang tool yang lainnya agar nggak terlalu berat materinya. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.